Shalom, selamat malam kepada kita sekalian dan selamat malam kepada peserta ibadah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah dalam gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat dalam sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, pada poin yang ke-21, ibadah bulanan PKBGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 5 sore dan tuan rumah adalah kelompok pelayanan 3 bertempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB diucapkan terima kasih. Penekanan selanjutnya pada poin yang ke-22, yaitu ibadah lansia, akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus pukul 9 bertempat di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kemudian pada poin yang ke-23, informasi dari Komisi 1 Pelayanan dan Ibadah disampaikan kepada majelis gereja, pengurus OIG, dan warga jemaat bahwa akan diadakan sosialisasi mengenai perjamuan kudus bersama anak atau perjamuan kudus melibatkan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 September pukul 11 siang setelah ibadah pukul 9, dan akan bertempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran kita semua diucapkan terima kasih. Kemudian berita duka cita, telah meninggal dunia pertama Ibu Berta Suli, orang tua dari Bapak Raba Sarawa atau mertua dari Ibu Yurni Ari, merupakan anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6 pada hari Selasa 20 Agustus, dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Lilik Kira. Kemudian berita duka cita yang kedua, telah meninggal dunia Bapak Luther Patoding, adik dari Ibu Maria Tibe atau adik ipar dari Bapak John Patasik, anggota Jemaat kelompok pelayanan 3, pada hari Jumat 23 Agustus di Rumah Sakit Laki Padada, dan jenazah sekarang berada di Sereale. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menguburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian penekanan pada poin yang ke-25, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman. Yang pertama, almarhum Nek Rundun atau Nenek Sapanna dan Nek Rampun, orang tua dari Ibu Yohana Sapana atau mertua dari Bapak Lukas Peirunan, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus hingga 30 Agustus di Kalengaran, Lembang, Sumalu. Kemudian ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman yang kedua, almarhum Abraham Bumbungan, orang tua dari Bapak Thomas Tandilolo atau mertua dari Ibu Margareta Taruk Limbong, merupakan anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus pukul 5 sore di Lempo Sangbua dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan selanjutnya pada poin yang ke-26, kelas katekisasi. Daftar calon anggota kelas katekisasi Jemaat Rantepao tahun 2024-2025 yang telah mendaftar adalah sebanyak 35 orang, dan daftar nama dapat kita lihat di warta jemaat. Dan jika ada yang belum atau ingin mendaftar,
silakan mendaftar dengan membawa surat akte kelahiran dan bersama dengan surat baptis di kantor tata usaha Jemaat Rantepao, terbuka dari pukul 8 hingga pukul 13.30. Kemudian pertemuan pertama akan dilaksanakan pada awal bulan September, dan atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Dan informasi-informasi tambahan yang lain dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat. Terima kasih dan selamat beribadah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya malam ini? Luar biasa. Tak lupa juga kami menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live, baik yang berada di rumah sakit, maupun di mana saja berada. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berhimpun menghadap Allah. Di minggu terakhir Agustus ini, suasana sukacita kemerdekaan bangsa masih mewarnai kehidupan kita. Sekalipun pergumulan tak pernah usai, tetapi sebagai orang-orang beriman, hal ini tidak membuat kita lupa bersyukur dan bersukacita. Terkadang ada kisah bahagia yang Tuhan sisipkan di balik air mata duka. Karena kemelut hidup, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan menghadapi pergumulan. Bahkan kita masih diperkenankan menikmati persekutuan di hari yang Tuhan kuduskan saat ini. Teruslah mendekat kepadanya dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa senantiasa. Mari kita sembah Dia, Allah yang telah dan terus mengasihi kita, dalam sebuah perenungan tema perisai iman. Saya ajak sidang jemaat untuk berdiri, kita menyanyi masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka
Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera kepada kamu sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur. Kita akan membaca di dalam Alkitab Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 secara berbalasan. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Ditit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur karena merindukan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah ya Tuhan. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang berapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Terpuji nama Tuhan.
Jemaat, kita bangkit berdiri dan kita mengaminkan perintah mengasihi menurut Yohanes 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ibu Bapak jemaat Tuhan, siapakah kita yang tidak pernah berdosa di tengah-tengah hidup kita? Dan karena itu di kesempatan ini, mari bersama-sama kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa pelanggaran kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberikan bagi kita kesempatan untuk datang mengakui kelemahan dan keberdosaan kita, seraya memohon belas kasihan pengampunan kepadanya. Marilah dengan kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapannya. Seringkali kami gagal di dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Bahkan kami tidak mampu melawan kuasa-kuasa kegelapan yang penuh dengan tipu muslihat, dan kami terjebak di dalamnya. Hal ini dikarenakan kami tidak bertekun dalam doa, yang merupakan perisai iman dan prioritas hidup. Karena itu, mohon ampunilah kami akan kelalaian dan keberdosaan kami, ya Tuhan. Kepada setiap
umat yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan informasi dari BPK. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta. Ada dua unsur informasi secara umum dalam Klasis Rantepao yang sudah 3 minggu ini kami sampaikan dan bergulir di tengah-tengah jemaat. Yang pertama adalah menyangkut sidang raya. Sidang raya yang ke-18 akan dilaksanakan di tanggal 8 sampai 15 November. Dan di tengah-tengah sidang raya ini ada 4 jemaat di Klasis Rantepao yang menjadi tuan dan nyonya rumah untuk menjadi sidang komisi. Yang pertama jemaat Rantepao, yang kedua jemaat Buntu Pasele, yang ketiga jemaat Elim, dan yang keempat jemaat Malango. Di jemaat Malango dan jemaat Elim diperkirakan peserta komisi berkisar 150 sampai 200 orang. Dan jemaat Buntu Pasele dan jemaat Rantepao
itu diperkirakan peserta sidang komisi itu berkisar 100 sampai 150 orang. Dan karena itu, dalam Klasis Rantai PAO sudah 2 kali mengadakan rapat dalam kesiapan hal-hal tersebut. Dan sehubungan dengan itu, melalui sidang komisi di 4 jemaat akan dibiayai seluruhnya oleh Klasis Rantai PAO, termasuk konsumsi, snack, dan lain sebagainya. Itu pertama. Dan yang kedua, juga sedang bergulir di tengah-tengah jemaat, yaitu 1 keluarga, 1 per kakak, 1 ayam. 1 ayam per kakak. Itu dalam rangka membantu panitia, sidang raya. Sudah mulai berjalan di tengah-tengah jemaat. Dan selanjutnya juga diharapkan untuk Klasis Rantai PAO, di mana peserta nanti dalam sidang raya ini berkisar sekitar 2.000 bahkan sampai 3.000 orang termasuk panitia yang akan hadir dalam sidang raya. Dan karena itu semua hotel-hotel yang ada sudah di-booking semua, namun belum mencukupi semua peserta. Dan karena itu panitia mengharapkan Klasis Rantai PAO berkontribusi untuk menyerahkan rumah pribadinya dalam rangka tinggal peserta. Ya, jadi nanti akan didata oleh pimpinan-pimpinan di setiap jemaat untuk didata. Ya, dan rumah-rumah itu yang penting layak untuk ditempati tinggal. Yang penting tidak masuk lorong-lorong, ya. Karena kemungkinan nanti di bulan November itu musim hujan. Kemudian selanjutnya Klasis Rantai PAO juga diharapkan untuk dapat menyumbangkan mobil-mobil pribadi untuk hanya mengantar dan menjemput peserta sidang. Ya, jadi mobil-mobil pribadi itu akan juga didata di setiap pimpinan-pimpinan di setiap jemaat untuk didata. Kemudian yang terakhir menyangkut ibadah pembukaan di KT itu, sementara dibuat pondok di dalam, dan khusus untuk Klasis Rantai PAO diberi tanggungan untuk menyiapkan sofa-sofa. Sofa dipinjam dari anggota jemaat, dan sofa itu kisaran 20. Harta tenang
Tuhan kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau telah memberikan waktu bagi kami umat-Mu untuk memberikan persembahan berupa materi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkati Tuhan supaya dapat dipergunakan dalam pelebaran firman-Mu, khususnya di jemaat Rantepo. Dan yang masih ada pada masing-masing jemaat-Mu ya Tuhan, berkati pula supaya dipergunakan dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan. Inilah doa kami Tuhan, dibawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah persembahan ini. Amin. Ibu Bapak jemaat Tuhan, mari kita persiapkan bacaan firman hari ini. Bacaan firman pertama dari Yosua pasal 24. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua-a dan ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Dan bacaan Injil Yesus Kristus dari Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Mari jemaat Tuhan kita mohon kuasa Roh Kudus dari Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah pemilik hidup, anugerah, kasih dan berkat. Engkau telah menganugerahkan hidup bagi kami, bahkan mengisi hidup itu. Dan Engkau selalu hadir di tengah-tengah perjalanan-perjalanan hidup kami semua. Dan tidak hanya itu ya Tuhan, Engkau selalu membuka kesempatan-kesempatan bagi kami melalui persekutuan-persekutuan yang di dalamnya kami mengaminkan sebagai tanda kehadiran-Mu dalam sebuah persekutuan yang juga saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang keempat saat ini di jemaat Rantepao, kami boleh datang kepadamu dan meyakini bahwa Engkau yang telah memanggil kami melalui gereja-Mu, yang di dalamnya kami dapat menyatukan hati, iman, dan pengharapan kami. Ya Bapa di sorga, kami hidup oleh firman-Mu, dan kami juga ya Tuhan selalu berharap menerangi hidup kami oleh firman-Mu. Saat ini Tuhan kami menyiapkan hati hidup kami untuk menerima firman-Mu itu. Biarlah firman-Mu ini menjadi firman yang hidup dan tinggal di tengah-tengah hidup kami. Dan karena itu ya Bapa Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 2a dilanjut dengan ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan suatu judul Pembaruan Perjanjian di Sikem. Firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56
hingga ayat yang ke-69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, dan juga shalom selamat malam kepada segenap yang boleh ikut dalam ibadah melalui live streaming saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau kembali kita merenungkan
bagaimana perjuangan-perjuangan bangsa dan negara kita menghalau penjajah, sangat luar biasa pendahulu kita. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Soekarno pernah berkata, tugasku sudah selesai. Indonesia merdeka dan tidak ada lagi penjajah. Tetapi tugasmu lebih berat daripada menghalau penjajah, sebab berhadapan dengan negeri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, sejak Indonesia merdeka 79 tahun ini, setiap tahun memang kita merayakan dengan penuh sukacita. Tetapi di dalamnya tidak pernah terlepas tantangan-tantangan yang berat bagi kita. Bahkan sampai saat ini, tugas-tugas yang berat bagi kita bukan menghalau penjajah-penjajah dari luar, tetapi dalam negeri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, melalui bacaan kita hari ini, 4 bacaan kita, maka diambil satu tema, yaitu perisai iman, yang berdasar kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari perikop ini, saudara-saudara, sangat jelas bagi kita dan sangat lazim bagi kita untuk kita dengarkan. Namun ada beberapa hal di sini yang penting. Orang Kristen yang santai, jangan menjadi seorang Kristen yang cukup hanya mengenal, tetapi menjadi Kristen adalah menjadi Kristen yang percaya dan mempercayakan diri dan hidup kita kepada roti hidup itu. Lalu selanjutnya, sejak kapan kita berperang? Saudara-saudara, kita berperang mulai sekarang. John Scott itu pernah menerjemahkan seperti ini, henceforward, yang diartikan for the remaining time. Dia berbicara seperti ini, dia berbicara dan mengartikannya, sekarang dan seterusnya, setiap saat setan setiap saat bisa menggoda hidup kita semua. Dan dalam hal ini mereka menekankan, adakah musuh kita? Sesungguhnya setiap pribadi dengan sesama kita. Dan sadarkah bahwa ketika ada musuh yang dianggap musuh kita, siapa yang bekerja di dalamnya? Iblis. Lanjut juga dikatakan dalam bahagian firman bahwa dalam perang ini musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan manusia. Itu dalam artian bahwa musuh yang bukan manusia itu, di sini Rasul Paulus mengatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa itu lambang bagi kita. Tetapi di dalamnya saudara-saudara jemaat Tuhan, mestinya kita menyadari bahwa setiap saat ancaman-ancaman hidup kita datang kepada kita. Dan itu adalah godaan-godaan daripada iblis. Musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Dan mari kita tahu saudara-saudara, apa yang ada dalam diri setan. Setan itu banyak. Dapat berubah bentuk dalam kondisi, hadir dalam berbagai bentuk. Setan itu kuat. Yang disebut di situ setan dalam surat Rasul Paulus, pemerintah, penguasa, penghulu, menunjuk kepada kuasa yang besar. Menunjuk kepada kuasa yang besar dalam artian kuasa-kuasa yang di atas daripada manusia, yang terkadang menjerat manusia. Setan itu jahat.
Setan itu cerdik dan lihai. Dan karena itu dalam berbagai bentuk dan kondisi situasi, setan itu selalu ada. Siapa yang sudah pernah melihat setan? Sudah ada? Saya tanya, siapa yang sudah pernah melihat setan? Sudah adakah? Pernah? Nah, orang Toraja katakan Kutiro Bombona sama mai. Tetapi nanti setelah orang meninggal, baru dia katakan itu Kutiro Bombona. Dia tidak pernah berbicara sebelum orang meninggal itu Kutiro Bombona lah mati masiang. Tetapi nanti setelah orang meninggal, baru dia katakan, saya melihat hantunya. Nah, memang setan ada. Memang setan ada. Tetapi itulah lawan kita, itulah musuh kita yang utama. Dan karena itu dengan musuh kita yang utama ini, dengan cara bagaimana, apakah dapat kita mengalahkan musuh kita yang utama ini. Dan bagaimana cara untuk melawannya supaya kita menang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, yang pertama, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Menyandarkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan saja kuasanya. Dan di sini jelas saudara-saudara bahwa di dalamnya jelas kita menang bukan dengan kekuatan kita saja, tetapi kita mengandalkan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Lanjut, di sini dikatakan melalui bahasa Yunaninya enma musti. Jadi sekalipun kita diperintahkan untuk tetap menjadi kuat, tetapi manusia tidak pernah kuat oleh dirinya sendiri tanpa kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Kita memang mendapatkan sebuah kekuatan secara fisik atau orang-orang tertentu yang kita andalkan menjadi kekuatan kita, tetapi bukanlah andalan kita. Andalan utama kita adalah dari Tuhan. Selanjutnya juga di sini, apa yang menjadi andalan kita untuk kita mau melawan iblis itu? Di dalamnya kita akan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jelas dalam bahagian firman tadi bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini Rasul Paulus mengisahkan melalui metafora seorang prajurit Romawi yang akan berangkat kepada dalam sebuah peperangan. Ya, ikat pinggang itu sebuah bagi seorang prajurit itu tempat menyimpan senjata-senjata. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran di sini artinya adalah kebenaran pikiran, kebenaran hati. Jadi harus supaya pikiran benar harus jujur, tulus dan tidak munafik dalam hidup kita. Kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah hidup kita. Ikat pinggang. Kemudian baju sirah itu baju sirah keadilan. Berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan kebenaran. Kasut ialah kerelaan memberi diri dalam pemberitaan Injil. Artinya kesiapan setiap pribadi dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Kemudian perisai. Perisai di sini adalah iman yang menjadi dasar bagi kita dalam menghadapi musuh-musuh kita, yaitu iblis. Kemudian ketopong, helmet. Ya, helmet adalah keselamatan. Artinya bagaimana kita meyakini tentang keselamatan yang daripada Allah itu. Kemudian yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman dan doa. Firman dan doa. Banyak kali Bapak Ibu mungkin kita mendengarkan firman dalam hidup kita. Melalui khotbah-khotbah, melalui ibadah-ibadah dan lain sebagainya.
Tetapi adakah kita membuka hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui komunikasi kita, melalui doa? Orang Kristen jikalau berdoa bukan hanya dia meminta kepada Tuhan, bukan hanya memohon kepada Tuhan, tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, itu berarti kita membuka hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak orang Kristen nanti dia berdoa kalau dia hanya meminta kepada Tuhan. Nah, jikalau dia hanya memohon kepada Tuhan. Tetapi dalam lingkup hidupnya tidak pernah berkomunikasi dengan Allah sebagai seorang sahabat yang dekat. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, di sini Rasul Paulus mengajak jemaat, mengajak kita semua untuk memakai perlengkapan senjata Allah. Seperti perlengkapan perang pada umumnya, kebenaran, keadilan, kerelaan, memberitakan Injil, iman, firman Tuhan, dan doa. Itulah yang ada dalam diri setiap orang percaya. Dan karena itu jikalau tema yang hadir bagi kita perisai iman adalah membuka hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Selalu mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Karena itu bacaan Mazmur kita telah mengalami sukacita di dalam Tuhan, dalam hubungan kedekatan dengan Tuhan. Sehingga memuji-muji Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan di dalam dirinya. Menyembah Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan di dalam dirinya. Dan kita harus mempunyai komitmen seperti Yosua. Dalam komitmennya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai seorang pemimpin mau meyakinkan identitas rakyat Israel bahwa benarkah dia tetap setia terhadap Tuhan, dan dia memulainya itu dalam pengalaman hidupnya. Bagaimana Allah memanggil mereka melalui Abraham sampai kepada penyataan kasih Allah terhadap umatnya secara menyeluruh. Sehingga ini merupakan sebuah ultimatum yang dikeluarkan oleh Yosua terhadap umat Israel. Bagaimana pendirian kamu, identitas kamu? Apakah kamu mau menerima Allah sebagai Allah nenek moyangmu dan menggantungkan diri kepadanya? Tentu juga saat ini kita akan punya komitmen yang sama seperti orang Israel, bahwa hanya kepada Allah saja kita menyembah, hanya kepada Allah saja kita bergantung, hanya kepada Allah saja kita menaruh segala harapan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dan segenap pemuda-pemudi gereja saat ini, semakin hari semakin kita ditantang dengan sebuah perjuangan dan kompetisi yang di dalamnya musuh-musuh kita ada di sekitar kita. Jika kita tidak memperlengkapi perisai iman bagi kita dan doa dalam kedekatan kita dengan Tuhan, maka iblis selalu hadir dalam berbagai bentuk. Iblis hadir dalam lingkup hidup kita, dalam pergaulan kita, dalam lingkungan kita, dalam media yang ada, yang kita gunakan bersama-sama, dalam berbagai perkembangan yang ada, selalu ada dan selalu menyeret kita dan menggoda kita, anak-anak kita selaku pemuda dan pemudi. Karena itu, mari kita menyiapkan diri, menjadikan roti hidup itu, menjadikan Yesus sebagai perisai iman kita di tengah hidup kita. Karena memang kita hidup dalam dunia ini tidak dapat dipisahkan dalam berbagai kondisi, situasi dan sistem yang ada. Tetapi mari kita memperlihatkan identitas sebagai seorang pemuda-pemudi gereja dalam menantang segala hal-hal yang baik, menjadi saksi kebenaran Kristus di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, ada 3 hal yang menjadi titik berat bagi kita. Yang pertama, bahwa kita ini bagaikan prajurit yang sedang menjalani hidup dalam sebuah peperangan. Yang menjadi perlengkapan kita adalah perisai iman, berbaju sirahkan kebenaran. Yang kedua, menjalani hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa
dan komunikasi kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang ketiga, Allah adalah mempunyai komitmen sama seperti Yosua untuk tetap setia dan mengikuti Yesus apapun pergumulan kondisi hidup yang kita hadapi. Cinta dan kasih Kristus tidak pernah dilepaskan dalam hidup kita semua. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah berjalan dalam pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Jalanilah hidupmu dalam berbagai hidup yang bagaikan peperangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita masuk sesaat dalam saat teduh, meneduhkan hati hidup kita. Apakah kita sudah jadikan Kristus sebagai perisai iman? Dan apakah kita selalu mendekatkan diri, membuka hubungan yang dekat dan intim dengan Dia? Jika tidak, maka hari ini mari kita menjadikan Kristus penopang, perisai iman dalam perjalanan hidup kita ke depan. Sebab begitu banyak musuh yang menantang kita untuk menyatakan kebenarannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Yang kita dukung dalam doa syafaat, berdoa untuk anggota jemaat yang sakit dan sedang pemulihan, Bapak Hosea Karaeng, Bapak A. John Lande, Omaneli, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Kurniati Gala Lande, Bapak J.L. Pali, Ibu Diaken Yu Hardi El Jerry, Bapak Eliasar, Bapak Agustinus Pomasakke, kakak dari Diaken Tabita, Nenek Dea, orang tua dari Penatua Veronica, Bapak Samuel Palitin, Bapak Patrick di Makassar, Bapak JK Popang di Rumah Sakit Elim, Bapak MP Mangayun di Rumah Sakit Elim, Bapak A. Brahyu, Tangke Tasik, Bapak Nesa, anak Serita dirawat di Rumah Sakit Elim, dan Ibu Dekatonapa sakit di rumah. Juga berdoa untuk anggota jemaat yang tidak mampu ke gereja lagi, yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kemudian berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pelayanan usaha, pendidikan, dan pertumbuhan anak-anak. Berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan. Berdoa untuk panitia sidang raya PGI pada bulan November. Kemudian berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Berta Suli di orang tua dari Sarawak. Kemudian keluarga almarhum Luther Patoding, adik Ibu Maria Tibe. Kemudian keluarga almarhumah Nenek Rundun dan Nenek Lonia. Kemudian keluarga almarhum Abraham Bumbungan, orang tua Thomas Tandilolo. Berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao kepada segenap tukang-tukang dan segenap yang mengambil bagian dalam pembangunan. Kemudian berdoa untuk pemerintah, TNI Polri, kemudian para medis, guru, pedagang, buruh, petani, dan sebagainya. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Ya Allah, terima kasih. Engkau selalu menuntun dan menyatakan kasih-Mu bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Melalui persekutuan ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tengah ibadah saat ini. Engkau telah berbicara kepada kami, Engkau telah menasihati kami, bahwa begitu banyaknya musuh-musuh kami di sekeliling kami. Dan karena itu ya Tuhan,
kami akan berbaju sirahkan kebenaran, dan kami akan menjadikan Kristus menjadi perisai iman bagi kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau tetap tuntun kami, Engkau tetap ajar kami, sehingga kami tidak dikalahkan dengan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, tetapi kami mampu dikuatkan dan kami mampu menyatakan kebenaran-Mu. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Rantepau di tempat ini. Ada begitu banyak anggota jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang sementara pemulihan. Segenap anggota jemaat-Mu ya Tuhan mengharapkan penyembuhan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Engkau tetap tuntun, Engkau tetap memberkati. Biarlah saluran berkat-Mu, saluran kesembuhan boleh Engkau nyatakan. Bapa kami di dalam sorga, juga kami dukung dalam doa ya Tuhan, ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang berada dalam usia sudah lanjut dan tidak mampu lagi ya Tuhan untuk datang dalam persekutuan bersama dengan kami melalui ibadah. Anggota jemaat Tuhan yang berada dalam berbagai pergumulan masalah-masalah hidup. Anggota jemaat Tuhan yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Anggota jemaat Tuhan yang selalu berada dalam berbagai kondisi-kondisi dunia oleh karena hal-hal tertentu ya Tuhan, yang terkadang menjauh dari Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan anggota jemaat-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah lingkup hidupnya, memberi topangan, memberi kekuatan, bahkan memberi harapan-harapan yang baru. Ya Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa bagi majelis gereja pengurus OIG, bagi pengerja gereja tata usaha Koster, bagi Satpam, dan segenap yang mengambil bahagian ya Tuhan di tengah-tengah ibadah baik melalui live streaming, baik melalui pemusik ya Tuhan. Kesemuanya itu ya Tuhan adalah bentuk-bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Karena itu ya Tuhan, Engkau memberkati segenap jemaat-Mu yang mengangkat pelayanan. Sekecil apapun ya Tuhan di mata kami melalui pelayanan. Kesemuanya itu ya Tuhan adalah bahagian yang ada pada diri kami, yang dapat kami menjadikan persembahan. Karena itu ya Tuhan, Engkau memberkati berbagai pelayanan-pelayanan mereka. Pelayanan-pelayanan yang diangkat sepanjang minggu ini, dan begitu banyak pelayanan-pelayanan ya Tuhan, bahkan orang-orang yang Tuhan libatkan di dalamnya. Ya Tuhan, Engkau berkati. Kesemuanya itu ya Tuhan kami angkat hanya semata karena kemuliaan nama-Mu. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa bagi segenap anggota jemaat-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan dalam keluarga. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati setiap rancangan-rancangan kehidupan dalam setiap keluarga. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan dari dalamnya kami dapat melihat bahwa demikian cara Tuhan menyalurkan kasih dan karunia demi hidup kami. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang berada dalam pendidikan, pertumbuhan, perkuliahan. Berkati pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan, anak-anak kami dalam perkuliahan, di dalam mencari lapangan-lapangan pekerjaan, pasangan-pasangan hidup, bahkan juga ya Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, begitu banyak hal-hal yang diperhadapkan dan dihadapi oleh anak-anak kami selaku pemuda-pemudi. Karena itu ya Tuhan, Engkau tuntun sertai. Biarlah perlengkapan rohani dari Tuhan saja yang diandalkan, dan dari dalamnya ya Tuhan tentu anak-anak kami dapat diarahkan kepada masa depan yang lebih baik. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan atas anggota jemaat-Mu yang bertambah usia setahun sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau tetap tuntun di tengah-tengah hidupnya. Biarlah ya Tuhan semuanya itu disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi
anggota jemaat-Mu yang selalu menyatakan syukurnya kepadamu atas berbagai karunia-karunia berkat-Nya yang boleh dinyatakan ya Tuhan melalui dukungan pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Ya Tuhan, ini semua adalah bahagian daripada buah iman kami yang kami lihat secara fisik. Dan karena itu ya Tuhan, Engkau tetap tuntun, Engkau tetap memberkati, baik segenap orang-orang yang mengambil bagian melalui tukang, melalui pemikir, dan bahkan ya Tuhan semua yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati Tuhan, biarlah ya Tuhan semuanya itu boleh membawa berkat bagi kami di tengah-tengah hidup ini. Allah pengasih, di dalam sorga kami berdoa atas sidang raya yang akan dilaksanakan di bulan November, melibatkan Toraja secara umum, bahkan gereja Toraja ya Tuhan, terlebih khusus di Klasis Rantepao. Berkati Tuhan segenap panitia, berkati gereja Toraja, berkati Toraja. Biarlah ya Tuhan semuanya ini dapat berjalan dengan baik, sehingga di tengah-tengah Toraja yang kami cintai ini, keagungan dan kemuliaan nama-Mu boleh dilihat dengan baik, dengan nyata oleh segenap peserta sidang yang akan datang di Toraja. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk menyatakan dukungan kami, dan sekecil apapun bentuk dukungan kami, itu adalah bahagian daripada syukur kami kepada Tuhan. Allah pengasih di dalam sorga, juga kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Engkau tetap memberkati pemerintah kami. Biarlah ya Tuhan di dalamnya mereka dapat mengangkat tugas tanggung jawab mereka, sehingga dimanapun kami ada dan hidup ya Tuhan, kami tetap aman dan di dalamnya Tuhan tetap dimuliakan. Allah pengasih di dalam sorga, terima kasih ya Allah atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah bagi kami saat ini. Tuntun kami selanjutnya dalam perjalanan hidup kami sepekan ke depan. Biarlah ya Tuhan kami berjalan dalam kuasa-Mu, kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur syafaat kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dari Allah, dan teruslah setia dan bertekun dalam doa sebagai perisai iman melawan segala godaan dalam menjalani kehidupanmu. Arahkan hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Martinus Mandaranda. Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekeluarga. Mari sidang jemaat, kita bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. Terima kasih sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan atas ketenangan kita untuk mengikuti seluruh rangkaian kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.